Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami hormati para bini sepuh, para ustadz dan ustadzah, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi yang insya Allah semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah atas segenap limpahan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita bersama. Dan mudah-mudahan juga sholawat serta salam senantiasa melimpah kepada junjungan kita, teladan kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga kita semua sebagai umatnya. Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang cara meraih husnul khotimah. Jadi husnul khotimah itu memang harapan bagi setiap orang muslim untuk memperolehnya, mendapatkannya. Karena husnul khotimah adalah merupakan puncak dari upaya kita, perjuangan kita, dan itu sebagai pertanda terhadap kebaikan seluruh amal yang kita lakukan selama hidup di dunia. Jadi husnul khotimah menika Bapak Ibu sekalian adalah akhir atau puncak, ya, puncak dari kehidupan kita. Pada saat kita mau meninggalkan dunia ini, kita dalam keadaan baik-baik, baik dalam keimanan ataupun dalam amal kita. Sehingga kemudian para ulama itu menyatakan bahwa yang dinamakan dengan husnul khotimah itu adalah ketika orang mengakhiri hidup ini dalam keadaan iman dan beramal soleh. Itulah yang disebut dengan husnul khotimah. Memang Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada banyak orang, ya, atau paling tidak ada dua golongan manusia pada saat hidup ini atau pada saat kehidupannya itu berakhir, yaitu ada orang yang yang iman dan amalnya baik, yang dikenal dengan husnul khotimah ini, tetapi juga ada orang yang iman dan amalnya justru rusak, yang dikenal dengan su'ul khotimah. Tentu kita sebagai orang yang beriman tidak menginginkan yang kedua, tetapi kita semua tentu menginginkan yang pertama itu tadi. Dan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mewanti-wanti betul kepada kita semua terkait dengan puncak dari kehidupan kita itu. Di dalam salah satu hadis, Nabi menyatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal manusia itu tergantung dari akhirnya atau pamungkasnya.
Nah begitu. Kalau akhirnya kok baik, fa insya Allah amal itu baik. Tetapi kalau akhirnya kok buruk, maka amal itu pertanda sebagai sebuah keburukan. Terus akhir itu menjadi pertanda sesuatu baik ataukah buruk itu. Demikian juga dari Muawiyah bin Abi Sufyan, Kanjeng Nabi itu juga pernah menyatakan innamal a'malu bi khawatimiha, sesungguhnya amal itu sangat bergantung dari akhirnya. Kalwi'a, seperti wadah. Idza toba a'laha, sekiranya kok kemudian baik puncaknya, toba asfaluha, maka baik juga bawahnya. Wa idza khabusa a'laha, sekiranya kok puncaknya itu buruk, maka khabusa asfaluha, maka bagian bawahnya itu juga akan buruk ataupun rusak begitu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang akhir kehidupan itu memang sesuatu pertanda bagi kita semua bahwa seseorang itu amalnya itu baik atau sebaliknya begitu. Nah, oleh sebab itu maka kita sebagai seorang muslim tentu kita menyiapkan sedini mungkin Bapak Ibu sekalian terkait bagaimana kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim itu betul-betul nanti ketika puncak hidup kita atau akhir hidup kita menikah dalam keadaan husnul khotimah. Karena itu cita-cita kita semua. Sehingga di dalam ayat Al-Quran menikah ada satu firman yang Allah sampaikan kepada kita semua, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah ini. Ya, jadi janganlah kalian itu mati kecuali kalian dalam keadaan Islam. Maksudnya imannya itu baik. Ya. Nah, begitu. Jadi itu peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Karena di dalam banyak kisah, baik di dalam Al-Qur'an ataupun sunnah itu juga dikisahkan bagaimana orang yang pada awalnya baik kemudian akhir hidupnya buruk. Ya. Kita kenal ada salah seorang sahabat Nabi, awalnya baik, imane baik, ngibadah yo sregep, tetapi akhirnya buruk, yaitu Sa'labah. Ya kan? Kita pernah dengar nggih Bapak Ibu sekalian cerita Sa'labah. Sa'labah itu orang yang ibadahnya bagus sekali pada saat kondisi tidak punya, ya. Tetapi pada saat itu Sa'labah memohon kepada Kanjeng Nabi untuk didoakan untuk menjadi orang yang berpunya. Tetapi Kanjeng Nabi beberapa kali menolak permintaan Sa'labah itu. Tetapi kemudian Sa'labah nampaknya Nabi akhirnya kemudian mendoakan Sa'labah tersebut, yang akhirnya kemudian Sa'labah ini menjadi orang yang berpunya. Tetapi kemudian pada saat dia menjadi orang yang berpunya itu memiliki sesuatu yang sebelumnya ia tidak miliki itu. Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus para sahabatnya untuk kemudian memungut zakat kepada yang bersangkutan. Ya. Tetapi kemudian Sa'labah menyatakan nanti dulu. Ya, nanti dulu. Ya, bahkan kemudian yang pada awalnya Sa'labah itu rajin sholat, bahkan sholat jamaah pada saat belum punya itu rajinnya lewat lah. Tetapi ketika dia berpunya sudah lupa dengan sholatnya, sholat jamaahnya. Bertemu dengan Kanjeng Nabi dan para sahabat yang lain aja jarang-jarang karena sibuk mengurusi segala hal yang terkait dengan masalah dunianya, sehingga masalah akhiratnya lupa semua. Yang akhirnya kemudian menjadikan Kanjeng Nabi marah. Nah, sehingga kemudian turun salah satu ayat Al-Quran yang mengingatkan terkait dengan orang-orang yang berjanji
untuk mengeluarkan zakat di jalan Allah, tetapi ketika ditagih mereka itu ingkar terhadap apa yang harus mereka tunaikan itu tadi. Yang kemudian ketika mendengar ayat ini disampaikan oleh sahabat kepada Sa'labah, sahabat kemudian pergi kepada Kanjeng Nabi meminta untuk kemudian pengen membayar zakat, tetapi Kanjeng Nabi menolaknya. Kata Kanjeng Nabi, saya tidak akan pernah menarik zakat lagi kepadamu wahai Sa'labah. Disitulah kemudian Sa'labah menangis sepanjang hidupnya. Ya, tanah itu di apa namanya, kotoran tanah itu sampai kemudian ditaburkan ke kepalanya oleh Sa'labah itu. Saking pengen dia itu bertobat di jalan Allah, tetapi Kanjeng Nabi, saya tidak akan pernah menarik zakat lagi darimu wahai Sa'labah. Akhirnya Sa'labah ini yang pada awalnya baik ya, tetapi karena begitu lupa ya, lupa dengan Allah, lupa dengan nabinya, lupa dengan syariat, yang akhirnya menjadi orang yang su'ul khotimah pada akhir kehidupannya. Dan banyak Bapak Ibu sekalian seperti Qarun. Qarun itu adalah sahabatnya Nabi Musa alaihi salam. Ya, Qarun. Tetapi Qarun itu juga sama. Ya, dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena keingkaran dia itu ya kepada Musa alaihi salam. Demikian juga banyak ya Bapak Ibu sekalian cerita-cerita yang lain yang pada awalnya orang itu baik, tapi kemudian pada akhir hidupnya itu tersesat atau disesatkan oleh syaitan, rayuan syaitan itu, sehingga kemudian lupa kepada Allah, lupa kepada syariat ini, sehingga menjadi husnul khotimah. Oleh sebab itu maka su'ul khotimah ya. Oleh sebab itu maka kita Bapak Ibu sekalian betul-betul mengingat ya peringatan Allah ini, peringatan Nabi kita ini, bahwa innamal a'malu bil khawatim, bahwasanya setiap amal itu sangat bergantung dari akhirnya. Maka istilahnya memang akhir itu menjadi puncak ya. Awalnya baik, tapi kalau akhirnya buruk ya percuma. Ya kan? Ya segala sesuatu itu kan kita itu beramal ya akan meraih sesuatu yang baik nih Bapak Ibu sekalian. Kita bekerja, kita berinvestasi apa saja, maka ya pengennya ya akhirnya akan memperoleh kebaikan, bukan malah kebangkrutan. Kalau pada akhirnya kita bekerja, berinvestasi atau apa saja kok bangkrut, berarti buruk itu. Buruk, jelek. Nah begitu. Dalam hal ini kehidupan kita juga sama. Ya, kita bersusah payah, tapi akhirnya kok kemudian kita melenceng. Nah ini juga akan menjadi kebangkrutan bagi kita semua. Maka disinilah kita perlu mempersiapkan diri dalam rangka untuk menyambut akhir itu dengan gemilang, mengakhiri kehidupan ini dengan gemilang, dengan gembira, dengan dengan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya membaca bukunya Mahmud Al-Misri yang judulnya itu At-Thariq ila Husnil Khotimah, jalan untuk mencapai husnul khotimah. Nah, di antara yang beliau tulis itu adalah sebab-sebab husnul khotimah. Nah, di dalam beliau menyampaikan sebab-sebab seseorang itu mencapai derajat ya, yaitu meraih husnul khotimah, itu diantaranya adalah menegakkan tauhid. Jadi kalau kita Bapak Ibu sekalian ketika hidup ini terbiasa untuk menegakkan tauhid, kalimat la ilaha illallah, baik dalam
keyakinan kita, dalam tindakan kita, dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah pada saat kita mengakhiri hidup kita menikah, insyaallah lurus. Ya, menikah. Karena apa? Karena memang kita sebagai seorang muslim ketika kita dikubur, ya, pada saat kita di alam kubur, pertanyaan yang pertama yang ditanyakan oleh para malaikat kepada kita semua itu adalah terkait dengan masalah tauhid menikah. Maka ucapan seorang mukmin itu adalah la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi kalimat syahadat ataupun kalimat tauhid ini, karena ini sebagai penanda bahwa seseorang itu telah meninggalkan dunia dalam keadaan baik-baik. Tetapi sebaliknya bagi orang yang memang pada saat hidupnya tidak menegakkan tauhid, maka akan sangat sulit mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu sangat sulit sekali. Nah, inilah yang diungkapkan oleh Allah di dalam surat Surat Ibrahim ayat 27 menika diungkapkan sebagai yusabbitullahu alladzina amanu bil qauli sabit. Allah Subhanahu wa taala mengokohkan orang-orang yang beriman itu bil qauli sabit, dengan ungkapan yang kokoh. Maksudnya ungkapan yang kokoh itu apa? Yaitu kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Pada saat hidupnya dia berjuang mengokohkan kalimat itu di dalam hatinya, di dalam iktikadnya, di dalam keyakinannya, di dalam tindakan ibadahnya kepada Allah pun begitu. Makanya di sini dikatakan bil qauli sabit fil hayatid dunya. Pada saat hidup di dunia dia mengokohkan itu, menguatkan itu di dalam hatinya. Wa fil akhirah, yang akhirnya kalimat yang kokoh pada saat hidup di dunia itu dibawa sampai kehidupan akhirat. Terus sing jenengane kalimat tauhid menika mboten instan Bapak Ibu sekalian. Nggih, mboten instan. Terus nek wong diajari pada saat sakaratul maut nyebut la ilaha illallah, nggih. Tapi sebelumnya dia itu enggak pernah nyebut la ilaha illallah, nggih angel. Orang yang tidak terbiasa mengucapkan la ilaha illallah dalam keyakinannya, dalam tindakannya, ibadahnya kepada Allah, nyebut itu pada saat akhir hidupnya berat. Makanya sesuatu menika mboten instan. Jadi semuanya itu pada saat wonten donya terus kemudian dibawa sampai kehidupan akhirat menika. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, niki kalimat tauhid niki penting untuk terus kita rawat di dalam hati kita, di dalam ibadah kita kepada Allah. Ya, godaan menika banyak terkait dengan masalah tauhid. Orang bermasalah sedikit itu sudah lupa dengan Allah, ya, lupa dengan Allah, memintanya tidak meminta lagi kepada Allah, minta kepada sesuatu yang lain yang mungkin dianggapnya sebagai sesuatu yang lebih hebat. Nah, mengatakan orang sakit sedikit kadang-kadang juga lupa kepada Allah, tersesat mencari sesuatu yang selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini godaan yang terus menghampiri kita itu. Kita dicoba ini dan itu. Apakah tetap bertahan kalimat tauhid itu di kolbu kita, di dalam tindakan kita, di dalam permohonan kita, di dalam ibadah kita kepada Allah, ataukah tidak? Nah, menikah. Maka ini penting Bapak Ibu sekalian, bahwa ungkapan yusabbitullahu alladzina amanu bil qauli sabit. Jadi Allah itu akan terus mengokohkan, ya, orang-orang yang beriman itu dengan kalimat yang
yang kokoh menika kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Niku ingkang sepindah. Kemudian ingkang kaping kalih ya, menurut Al-Misri bahwa orang dapat meraih husnul khotimah ini karena jalan takwa yang ia tempuh. Ya, jalan takwa. Maksudnya orang yang senantiasa hati-hati di dalam hidupnya, terus mempertahankan untuk tetap melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan terus bertahan untuk menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah, sekalipun banyak godaan. Sekalipun godaan itu begitu manis demikian rupa, dia tetap bertahan untuk kemudian menjalankan itu semua, tidak peduli. Nah, menikah. Maka jalan takwa inilah yang kemudian nantinya menjadi jalan baginya untuk meraih husnul khotimah. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Allah di dalam surat Maryam. Wa im minkum illa wariduha. Dan tidak ada seorang pun darimu melainkan mendatangi neraka. Semua manusia itu akan tergiring kepada neraka. Ya. Kana ala rabbika hatman maqdiyah. Hal itu bagi Tuhanmu adalah sesuatu atau kemestian yang sudah ditetapkan. Tetapi summa nunajjil ladzina taqau, tetapi Allah nunaji, kami Allah akan menyelamatkan siapa? Alladzina taqau, orang-orang yang bertakwa. Mekaten Bapak Ibu sekalian. Jadi jalan menuju neraka niku nggih luar biasa Bapak Ibu sekalian. Tergiring menungso menika tergiring ke arah sana semua. Karena godaannya sangat banyak. Ya. Jalan menuju neraka niku nggih godaane wong ten donya itu nggih manis-manis, enak-enak mekaten. Makanya semua manusia itu pasti akan terbawa ke sana. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang yang bertakwa di jalannya itu tadi. Nah, menika orang yang bertakwa fa insyaallah menika terhindar ya, terhindar untuk kemudian masuk jalan menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau kita membaca dari ayat ini, maka memang penghuni surga dan penghuni neraka niku lebih banyak penghuni neraka ini pun ya menika. Jadi orang-orang yang memang bertakwa, beriman sungguh-sungguh maring Gusti Allah menika nggih enggak begitu banyak. Ya menika. Ya insyaallah kita semua orang-orang mukmin menika adalah termasuk di dalam yang yaitu orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menika Bapak Ibu sekalian. Yang kemudian wa nadarul zalimina fiha jisiyah. Dan kami Allah Subhanahu wa taala membiarkan orang-orang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Jisiyah. Maksudnya berlutut meminta memohon kepada Allah, sujud maring Gusti Allah, tetapi wonten neraka sudah tidak ada gunanya. Sujud menika wonten donya. Sujud wonten neraka ora enek gunane. Sujud itu wonten donya. Pada saat kita di dunia ini diperintahkan oleh Allah untuk sujud maring Gusti Allah. Tetapi pada saat wonten donya kita semua lupa untuk sujud kepada Allah. Kita takabur kepada Allah. Dianggapnya segala sesuatu yang kita miliki adalah milik kita, hasil jerih payah kita. Tidak ada kontribusi dari Allah. Nah, menikah. Maka disinilah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka jalan takwa ini menjadi jalan utama bagi kita semua. Oke. Kemudian juga umpamanya dalam surat Maryam ayat 63 Allah menyatakan tilkal jannah, surga itu allati nurisu min ibadina, yang kami wariskan kepada hamba-hamba kami, hamba-hamba manusia-manusia yang beriman itu, man kana taqiyya,
yaitu orang hamba-hamba kami mangkana takia, yaitu yang bertakwa. Jadi hamba-hamba kami. Jadi nggak mungkin kok surga menika diwariskan kepada min ibadina ghairu takia, mboten. Tapi mangkana takia. Jadi hamba-hamba Allah yang memang memiliki ketakwaan. Ya, menikah. Jadi terus Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kalau jalan takwa tetap kita pelihara terus menerus, Pak, insya Allah pada saat akhir kehidupan kita bisa meraih husnul khotimah. Kemudian yang lainnya Bapak Ibu sekalian adalah istiqomah, konsisten. Nah, terus menerus. Oke. Mudawamah, menika. Terus melakukan sesuatu menika boten setunggal kalih. Tetapi kita lakukan secara terus menerus menika. Maka ada salah satu setunggalipun sabdanipun Kanjeng Nabi menika bahwa amal yang paling baik yang dilakukan secara terus menerus walaupun itu sedikit, konsisten. Nah, menikah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami Allah. Sumastaqom, kemudian dia konsisten terus menerus, ya. Dari ungkapannya tersebut ketika dia menyatakan Tuhan kami ini Allah, maka dia akan terus menyatakan itu. Ya, tidak ada Rob yang lain, tidak ada Tuhan yang lain dalam dirinya bagi kehidupannya kecuali hanya Allah. Nah, berkata ini terus konsisten baik dalam dia memohon kepada Allah, dalam dia berdoa kepada Allah, di dalam dia beribadah kepada Allah, dia memohon menyatakan dirinya bahwasanya Tuhan kami adalah Allah, tidak ada yang lain. Nah, berkata. Nah, inilah yang diungkapkan oleh Allah, ulaika ashabul jannah. Mereka itu adalah ashabul jannah, calon-calon penghuni surga. Nah, menikah. Jadi terus istiqomah, konsisten Bapak Ibu sekalian. Terus kita lakukan sholat, ibadah, puasa, yang lain-lain menikah yang amal yang baik, ya sedikit-sedikit, ibaratnya sedikit-sedikit kita cicil, sedikit-sedikit. Tapi lama-lama kalau terus kita lakukan itu kan banyak. Nah, ngembekatan. Terus amal menikah butuh konsistensi. Ya, kerja yang secara terus menerus tanpa henti. Terus iman menika tidak kenal istirahat, gitu mboten. Terus iman menika mboten kenal istirahat. Terus nggih kapan saja nggih terus iman. Nggih mari Gusti Allah, tidak kenal istirahat. Bahkan pada saat kita tidur pun masih kita iman mari Gusti Allah. Nah, menika. Terus iman menika jangan sampai hilang dari dalam kolbu kita, di dalam hati kita menika. Nah niki, umpamanya Bapak Ibu sekalian melakukan amal baik yang itu bisa kita lakukan terus kita lakukan. Panjenengan umpamanya badhe mendawamkan melaksanakan apa, sholat ataupun melaksanakan puasa Senin Kemis atau puasa Daud. Nah ini, umpamanya itu bisa didawamkan secara kontinu, secara terus menerus, atau puasa tanggal 13, 14, 15 tiap bulan Komariah itu bisa dilakukan. Ya, terus terus menerus kita lakukan dalam rangka untuk istiqomah menikah. Kemudian yang keempat Bapak Ibu sekalian, banyak mengingat kematian. Ya. Banyak mengingat kematian. Karena apa? Karena kematian menika adalah pengingat yang paling yang paling utama bagi kita. Nah, berikut. Jadi orang kalau sudah ingat kematian menika,
ibaratipun sudah, artinya bahwa kehidupan itu adalah pasti mengalami akhir. Kita tidak selamanya hidup di dunia ini. Nah, begitu. Makanya ada satu ungkapan, wakafa bil mauti wa'idho. Cukuplah kematian itu menjadi peringatan. Nah, menikah. Maka di sini diingatkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menikah saking sahabat Abdullah bin Umar. Dia itu bercerita, kuntu ma'a Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika saya bersama Kanjeng Nabi, menyertai Kanjeng Nabi. Faja'ahu rajulun minal ansor. Kemudian tiba-tiba datang seseorang dari sahabat Ansor. Fasallama ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang tersebut memberikan salam kepada Kanjeng Nabi. Sumakol, kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, ayyul mu'minina afdal, mukmin yang bagaimana yang paling utama itu, ya, yang paling baik itu? Qala, Kanjeng Nabi menyatakan, ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling baik itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian dia bertanya lagi, qala fa ayyul mu'minina aqyas. Wahai Kanjeng Nabi, wahai Rasul, mukmin yang mana yang paling cerdas itu? Maka Kanjeng Nabi ngendika, aksaruhum lil mauti dzikra, yaitu mereka itu orang-orang mukmin yang paling banyak ingat akan kematian. Bekatan. Terus kalau kita banyak ingat akan kematian, fa insyaallah akan terus mengingatkan kita kepada Allah. Menikah. Jadi kalau niki diingatkan oleh Kanjeng Nabi. Kemudian wa ahsanukum lima ba'dah, dan orang mukmin yang paling baik lima di antara mereka itu adalah lima ba'dahu isti'dadan, yaitu orang yang persiapannya itu paling baik untuk apa? Untuk kehidupan setelah kematian. Jadi ingat mati, yes. Kemudian setelah ingat mati itu apa yang harus dilakukan? Mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian. Nah, menikah. Terus kalau kita ingat akan kematian, apa yang harus kita persiapkan sebagai orang yang beriman? Nah, niko. Jadi kalau ingat tok, nggih, mboten nenten manfaatipun. Ingat mati saja, tapi kemudian kok ngamali ora ningkat, ora berubah, nggih, ora kacek. Nah, ngoten. Makanya di sinilah diingatkan oleh Kanjeng Nabi, ulaikal aqyas, mereka itulah orang yang mempersiapkan, ya, memberikan kesiapan yang paling baik untuk setelah kematiannya itu adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pinter. Nah, artinya ya memang kita ya pinter menyiapkan diri untuk kehidupan kita nanti setelah kematian itu. Tidak kemudian kita menghabiskan waktu kita hanya sekedar untuk kehidupan dunia saja. Tetapi kehidupan dunia ini memang kita persiapkan dalam rangka untuk bekal kita menuju akhirat. Itulah yang disebut sebagai orang yang cerdas, orang yang pinter menurut Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, insya Allah kalau begitu maka ya kita ketika akhir kehidupan kita bisa itu memperoleh yang disebut dengan husnul khotimah menikah. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu sekalian, adalah berhusnudzon kepada Allah. Nah, niki berhusnudzon. Niki pesanipun Kanjeng Nabi sebelum Kanjeng Nabi menikah meninggal dunia. 3 hari sebelum Kanjeng Nabi meninggal dunia menikah, ngeten niki Kanjeng Nabi berpesan. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinudzon billah. La yamutanna, tidaklah salah seorang di antara kalian itu meninggal dunia illa kecuali
wa huwa yuhsinu dzanna billah, kecuali dia berhusnudzon kepada Allah. Dados nek wong meninggal dunia dia berhusnudzon. Orang ngeten iki, duh aku iki salah apa to Gusti Allah. Kok di pundhut rupiye nang ngoten. Nah ngoten. Dados berhusnudzon. Dia dijemput mari Gusti Allah niku seneng bergembira. Senang bergembira. Karena apa? Karena akan bersegera untuk bertemu dengan Allah. Nah, menika. Maka disinilah sebagai seorang mukmin berhusnudzon. Niki Bapak Ibu sekalian, niki penting Bapak Ibu sekalian. Dados yen kita sedaya menika mungkin sakit, mungkin apa niki perlu untuk kita latihkan di dalam alam pikiran kita, dalam kolbu kita, berhusnudzon. Nah, terus berprasangka baik maring Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ampun banyak menyalahkan, ya, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan yang lain, menyalahkan macam-macam begitu. Tapi berhusnudzon maring Gusti Allah. Apakah ini memang takdir saya atau gimana? Nah, gitu ya. Jadi sehingga kemudian yang dimohonkan itu adalah doa-doa kebaikan di dalam hidupnya. Nah, begitu. Kemudian yang keenam, Bapak Ibu sekalian, adalah bertaubat. Melakukan pertaubatan. Nah, ini. Ya insya Allah tadi sudah kita sampaikan, kalau kita itu mengingat akan kematian dan menyiapkan diri dengan bekal yang terbaik setelah kematian, itu artinya kita bertobat mari Gusti Allah menika. Tetapi ngeten Bapak Ibu sekalian, memang tobat itu ada dua jalan. Kalau tobat itu terkait dengan hubungan kita antar sesama umat manusia menika, memang itu agak pelik. Ya. Artinya kalau kita melakukan kesalahan kepada seseorang itu kita harus minta maaf. Tidak kemudian setelah minta maaf, kalau ada hak-hak yang kita ambil, maka kita wajib untuk mengembalikan hak-hak itu. Kita kembalikan. Ya. Tidak sekedar minta maaf, kita kembalikan. Kalau umpamanya barangnya kok entek habis, kita nggak mampu mengembalikan, kita mohon ridhonya. Tapi kan ngeten iki berat nggih Bapak Ibu sekalian. Kan berat. Nah niki. Tetapi ini penting dalam kaitannya hubungan kita antar sesama niku penting. Nah ini diarani tobat mengatakan. Baru setelah hubungan dengan anak Adam itu selesai, kemudian berjanji kepada Allah untuk tidak mengulangi lagi. Kemudian menutup dengan amal-amal kebaikan, diikuti dengan amal-amal kebaikan. Itu caranya pun mengatakan kalau dalam konteks hubungan antar sesama umat manusia. Jadi tidak cukup kemudian kok kita tobat maring Gusti Allah dalam kaitannya dengan sesama anak manusia menika kok kemudian meneng tok. Mboten cekap. Nek kita bersalah ya kita omongkan bersalah, minta maaf. Kalau ada hak-hak yang perlu kita kembalikan harus kita kembalikan. Itu namanya pertobatan yang secara sungguh-sungguh. Begitu. Kemudian yang kedua dalam kaitannya dengan dosa kita kepada Allah adalah ya ada tiga tadi, yaitu yang pertama berhenti dari perbuatan maksiat itu, kemudian yang kedua adalah berjanji tidak mengulangi lagi, dan yang ketiga adalah kemudian membarengi dengan perbuatan yang baik. Ya, perbuatan yang baik di hadapan Allah. Perbuatan baik menika rupinipun nggih dalam bentuk ibadah. Ya, dalam bentuk amal soleh ataupun yang lain-lain. Nah, niki caranipun tobat mekaten Bapak Ibu sekalian. Fa insyaallah kalau kita ya sering bertobat, kesadaran akan kesalahan niku penting bagi kita semua sehingga kita metane mengetahui ya kesalahan-kesalahan kita begitu.
sehingga kemudian kita tahu ya terkait dengan masalah kesalahan yang kita lakukan itu, sehingga kita bisa bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang tidak kalah pentingnya dalam kaitannya kita meraih husnul khotimah menika adalah doa. Berdoa maring Gusti Allah. Ada banyak doa Bapak Ibu sekalian, yang diantaranya umpamanya kalau kita membaca Al-Qur'an menika ada doa dari Nabi Yusuf alaihissalam yang terkait dengan untuk memperoleh husnul khotimah menika. Nek Kanjeng Nabi Yusuf niku doane ngeten iki, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Duh Gusti, duh Allah, qad ataitani, sungguh engkau telah mengkaruniakanku minal mulki, dari sebagian kerajaan, dari sebagian kekuasaan, ya, dari sebagian kuasa dunia. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, dan engkau telah mengajariku tentang bagaimana menafsirkan hidup. Nah, kalau kita menafsirkan kehidupan ini, kalau kanjeng Nabi Yusuf yang menafsirkan tentang mimpi. Ya, Fatiros samawati wal ard, yang mana engkau adalah pencipta langit dan bumi. Anta wali, engkau adalah penolongku fid dunya wal akhirah, pada saat hidup dunia dan akhirat. Tawaffani musliman, matikanlah aku dalam keadaan muslim, wa alhiqni bis-sholihin, dan gabungkanlah aku termasuk bagian orang-orang yang soleh. Ya, kita mungkin cukup umpamanya anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani muslima wa alhiqni bis-sholihin. Engkau ya Allah adalah penolongku pada saat hidup di dunia dan akhirat. Tawaffani, matikanlah aku atau wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, wa alhiqni bis-sholihin, gabungkanlah aku ke dalam kelompok orang-orang yang soleh. Jadi doa Kanjeng Nabi Yusuf alaihissalam. Demikian juga umumnya doa saking Nabi Adam dan Ibu Hawa, karena kesadaran bahwa mereka berdua telah bersalah kepada Allah, bertobat maring Gusti Allah dengan ucapan Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana, duh Gusti Allah, dzolamna anfusana, di mana kami telah berbuat zalim terhadap diri kami sendiri. Wa ilam takfir lana, sekiranya kok engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, demikian juga tidak memberikan kasih sayang untuk kami, lanakunana minal khosirin, sungguh kami termasuk orang-orang yang rugi. Oleh sebab itu kita berharap memohon kepada Allah untuk mengampuni, merahmati kita semua. Nah, ini doa ini pun Kanjeng Nabi Adam alaihissalam. Demikian juga yang ketiga, pokoknya doa saking sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq menika diceritakan saking Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah nika cerita bahwa Abu Bakar As-Siddiq menika nggadahi donga ingkang biasa dipun panjatake pada saat sore, pagi ataupun sore. Jadi doa menika didawamkan secara terus-menerus, dipanjatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq menika pada saat pagi dan sore. Yang doa ini pun adalah Allahumma ja'al khaira umri akhirah, ya Allah jadikan khaira umri, umurku yang terbaik, akhirah pada akhirnya. Wa khairu amali khawatimah, dan jadikanlah amal terbaikku khawatimah, pada saat akhir. Wa ja'al khairu ayyami yauma alqaka, dan jadikanlah hari terbaikku yauma alqaka, di mana pada saat hari di mana aku bertemu denganmu. Niki doanipun Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu.
Nah kemudian dikatakan ada sahabat yang mendengar doanipun Abu Bakar menika, yang kemudian sahabat niki tanglet kali Abu Bakar, faqila ya Abu Bakrin lima tad'u bihadzal du'a. Wahai Sayyidina Abu Bakar, mengapa kok Anda donga dengan doa ini? Wa anta sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sementara engkau kan sahabatnya Kanjeng Nabi. Wa saniyus naini fil ghar, dan panjenengan yang menemani Kanjeng Nabi wonten gua Hira. Maka kemudian sahabat Abu Bakar niki ngendika ngeten niki, idal abda layak mala hinan min dahrihi bi amali ahlil jannah. Sesungguhnya seorang hamba itu beramal selama hidupnya itu untuk beramal dengan ahlul jannah, tetapi fayahtimu lahu bi amali ahlin nar, tetapi kemudian dia itu mengakhirinya dengan amal ahli neraka. Maka ini orang yang rugi dari kecil, ya, remaja, dewasa, ya, sampai usia lanjutnya itu ngamal ahli surga, tetapi kok kemudian diakhiri dengan amal ahli neraka, maka percuma menikah. Oleh sebab itu maka Kanjeng Nabi, Sayyidina Abu Bakar itu donga maring Gusti Allah, Allahumma ja'al khaira umri akhirah wa khaira amali khawatimah wa ja'al khaira ayyami yauma alqaka. Niku karena permintaan terkait dengan akhir menikah adalah akhir yang terbaik. Sayyidina Abu Bakar melanjutkan, wa inal abda layak mala bi amali ahli nar hinan, dan seorang hamba itu ada yang beramal dengan amal ahli neraka, fayahtamu lahu bi amali ahli jannah, kemudian dia mengakhiri hidupnya itu dengan amal ahli surga. Wonten Bapak Ibu sekalian, pada saat uripe menika wis dadi bencoleng, dadi macam-macam menika, tetapi akhirnya kemudian melakukan pertobatan dekat karo Gusti Allah, yang akhirnya pada saat akhir hidupnya memperoleh husnul khotimah. Diceritakan dalam Riyadhus Shalihin, dalam kitab Riyadhus Shalihin Bapak Ibu sekalian, ada seseorang yang yang jahatnya luar biasa, membunuh orang sampai 100 orang dibunuh. Ya, kejahatan luar biasa ya, Bapak Ibu sekalian. Orang membunuh satu orang aja bisa dihukum dihukum mati kan. Nah itu. Ini nggak kira-kira bunuh 100 orang. Tetapi suatu ketika dia itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, nemui seorang ulama yang menyatakan, apakah saya ini masih bisa, tobat saya masih bisa diterima? Bisa. Nah begitu, bisa. Maka kemudian diajari orang tersebut, yang kemudian dia itu bertobat maring Gusti Allah sungguh-sungguh. Kemudian dia itu menyatakan, kalau kamu ingin sungguh-sungguh belajar agama, maka pergilah pada suatu tempat, belajarlah kepada ulama tersebut. Belum sampai ke tempat itu, orang tersebut sudah meninggal dunia. Akhirnya kemudian jalannya yang menikah diukur, jarak di mana dia itu pergi dan jarak di mana akan sampai tempat itu. Maka jarak yang mau sampai tempat itu lebih dekat. Maka kemudian orang tersebut akhirnya kemudian dibawa oleh malaikat rahmat, husnul khotimah. Nah niki rahasia hidup ngoten niku Bapak Ibu. Terus kita nggak tahu, tetapi kita semua tentu berharap untuk menjadi husnul khotimah. Insya Allah kalau kita berhusnudzon kepada Allah, terus istiqomah di dalam jalan takwa kita, mempertahankan kalimat tauhid kita,
fa insyaallah Bapak Ibu sekalian kita semua akan memperoleh husnul khotimah. Demikian juga sahabat Umar ibn al-Khattab juga ndonga Bapak Ibu sekalian. Anna Umar radhiyallahu an qala, Umar menika donganipun nggih mempeng. Donganipun Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik, ya Allah karuniakanlah aku syahadah, syahid di jalan, syahid di jalan. Waj'al mauti fi baladi rasulik, dan jadikanlah kematianku itu di negeri Rasulmu, di negeri utusanmu. Nah menikah. Terus niki doanipun Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Dan memang pada saat akhir hidupnya Umar menikah nggih syahid Bapak Ibu sekalian. Syahid meninggal pada saat beliau menjadi imam sholat kalau boten kelantu nggih. Nah menikah. Kemudian doa-doa yang lain yang bisa kita panjatkan Bapak Ibu sekalian umpamanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan itu doa peneguhan. Ini peneguhan ya. Inna sholati, setuhune sholatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya uripku, wa mamati matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Tuhan alam semesta ini. Juga umpamanya dalam surat Al-A'raf juga bisa kita baca Rabbana afriq alaina sabra. Duh Gusti Allah karuniakan kepada kami kesabaran, sabaran. Wa tawaffana muslimin, dan matikanlah kami dalam keadaan muslim. Nah menika ini bisa kita baca juga. Demikian juga dalam surat Ali Imran ayat 193 niku nggih saged Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman. Duh Gusti Allah, sesungguhnya kami telah mendengar orang yang memanggil kami kepada keimanan. An aminu, yaitu hendaklah kalian beriman bi rabbikum, dengan Tuhan kalian. Fa amanah, kami beriman duh Gusti Allah. Kami mendengar para ulama telah memanggil kami untuk beriman kepadamu. Kami dengar itu ya Allah. Kami beriman. Rabbana faghfir lana dzunubana. Duh Gusti Allah, ampunilah kami segala dosa-dosa kami. Wa kafir anna sayyiatina, dan hapuslah segala kesalahan-kesalahan kami itu. Wa tawaffana ma'al abrar, dan matikanlah kami bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Nah niki doa-doa yang kita dapat, yang kita panjatkan Bapak Ibu sekalian, apakah itu kita wiridkan ba'da sholah ataupun yang lain begitu, itu bisa kita lakukan dalam rangka kita untuk nantinya bisa menjemput husnul khotimah. Mungkin bekatan Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan ada kekhilafan, mohon maaf. Marilah kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.